Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Mahendra, NPM 203110052, kelas 5C reguler A, program studi farmasi. Pada praktikum farmakologi toksikologi 1, dosen pengampunya adalah Ibu Apoteker Lili Kurniawaida SPM NPH, dan asisten dosen ada Kak Luki Aditya Sanjaya, ada Kak Tasya Puspita, dan Waikotus Zakia. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh cara pemberian, dimulai dari latar belakang. Obat merupakan semua zat, baik kimiawi, hewani maupun nabati, yang dalam dosis sesuai dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit berikut gejalanya. Beberapa obat dapat menimbulkan efek yang berbahaya bila tidak tepat pemberiannya. Rute pemberian obat terutama dipengaruhi oleh sifat obat, kestabilan obat, tujuan terapi, kecepatan absorpsi yang diperlakukan, kondisi pasien, keinginan pasien, dan kemungkinan efek samping. Pemakaian obat dikatakan tidak tepat apabila kemungkinan untuk memberikan manfaat kecil atau tidak ada sama sekali, sedangkan kemungkinan manfaatnya tidak sebanding dengan kemungkinan efek samping atau biayanya. Selanjutnya ada rumusan makalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pengaruh cara pemberian? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi rute pemberian obat? Yang ketiga, fase apa saja yang mempengaruhi kerja obat? Yang keempat, macam-macam cara pemberian obat dan cara pemberian obat. Tujuan makalah ini adalah agar mahasiswa mengenal, mempraktikkan, dan membandingkan pengaruh cara pemberian obat menggunakan data farmakologi sebagai tolak ukurnya. Selanjutnya ada fase-fase. Kerja suatu obat merupakan hasil dari banyak sekali proses dan umumnya ini didasari suatu rangkaian yang dibagi menjadi 3 fase. Di antaranya adalah farmasetik, fase farmakokinetika, dan fase farmakodinamika. Fase farmasetik adalah fase yang meliputi hancurnya bentuk sediaan obat dan melarutnya bahan obat, di mana bentuk sediaan obat padat yang digunakan. Karena itu, fase ini terutama ditentukan oleh sifat-sifat gelanik obat. Selanjutnya ada fase farmakokinetika, termasuk bagian proses invasi dan proses eliminasi. Yang dimaksud dengan invasi adalah proses-proses yang berlangsung pada pengambilan suatu bahan obat dalam organisme, sedangkan eliminasi merupakan proses-proses yang menyebabkan penurunan konsentrasi obat dalam organisme. Selanjutnya ada fase farmakodinamika, merupakan interaksi obat reseptor dan juga proses-proses yang terlibat di mana akhir dari efek farmakologi terjadi. Dari bentuk kerja obat yang digambarkan, jelas bahwa ini tidak hanya bergantung pada sifat farmakodinamika bahan obat, tetapi juga tergantung pada jenis dan tempat pemberian, keabsorpsian, kecepatan absorpsi, distribusi dalam organisme, ikatan dan lokalisasi dalam jaringan, biotransformasi, serta kecepatan ekskresi. Obat yang masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara pemberian umumnya mengalami absorpsi, distribusi, dan pengikatan untuk sampai ke tempat kerja yang menimbulkan efek. Pemilihan rute penggunaan obat berhubungan dengan tujuan terapi, sifat obat, serta kondisi pasien. Oleh sebab itu, perlu mempertimbangkan masalah-masalah sebagai berikut. 1. Tujuan terapi memberikan efek lokal atau sistematik. Kedua, apakah kerja awal obat yang dikehendaki cepat atau lama? Ketiga, stabilitas obat di dalamnya lambung atau usus. Keempat, keamanan relatif dalam penggunaan. Kelima, rute yang tepat dan menyenangkan bagi pasien. Keenam, harga obat yang relatif ekonomis. Dan yang terakhir adalah kemampuan pasien menelan obat melalui oral. Selanjutnya ada macam-macam pemberian obat. Yang pertama ada oral, kedua subkutan, ketiga intramuskular, keempat intraperitoneal, dan yang kelima intravena. Pemberian obat dengan cara oral diberikan melalui mulut
dengan jarum ujung yang tumpul. Pemberian obat secara subkutan memasukkan jarum injeksi ke dalam bawah kulit pada tengkuk hewan uji. Sedangkan pemberian obat secara intramuskular menyuntikkan jarum injeksi ke dalam otot pada daerah otot gluteus maximus. Lalu pada intraperitoneal disuntikan jarum ke dalam rongga perut. Hati-hati jangan sampai masuk ke dalam usus. Sedangkan metode pemberian obat dengan cara intravena yaitu menyuntikkan ke dalam vena lateralis pada ekor hewan uji. Selanjutnya ada cara pemberian obat. Yang pertama dengan cara oral. Contohnya adalah hewan uji kelinci dan marmut. Cairan diberikan pertolongan kateter yang menggunakan mudblock. Mudblock dipasang ketika hewan dalam proses duduk. Mudblock adalah pipa kayu yang berbentuk silinder. Sewaktu memasang mudblock, tekan rahang hewan dengan ibu jari dan telunjuk. Celupkan kateter karet ke dalam parafin cair. Lalu masukkan kateter ke dalam esofagus melalui lubang mudblock. Kateter harus dimasukkan sekitar 20 sampai dengan 25 cm untuk memeriksa apakah kateter masuk esofagus dan bukan trakea. Celupkan ujung luar kateter ke dalam air. Jika timbul gelembung-gelembung udara, berarti kateter tersebut tidak masuk esofagus. Bentuk obat padat diberikan kepada hewan pada posisi duduk dengan pertolongan pipa plastik dan alat pendorong. Lalu pada hewan uji coba tikus dan mencit, pemberian obat-obat dalam bentuk suspensi, larutan, atau emulsi kepada tikus dan mencit dilakukan dengan pertolongan jarum suntik yang ujungnya tumpul. Yang kedua, ada cara pemberian obat subkutan, yaitu memasukkan sampai bawah kulit pada tengkuk hewan uji mencit dengan jarum injeksi. Yang ketiga, ada intramuskular. Dengan hewan uji coba, contohnya tikus dan mencit, dilakukan dengan cara memegang mencit seperti dengan bantuan teman. Usap daerah otot paha posterior dengan kapas beralkohol. Lalu, suntikan larutan senyawa uji pada daerah otot tersebut. Setelah selesai, cabut pelan-pelan jarum suntik dan tekan daerah suntikan dengan kapas beralkohol. Yang keempat, ada cara pemberian obat intraperitoneal. Dengan contoh hewan uji kelinci. Pegang tengkuk kelinci dengan kuat dan dorong pelan-pelan, lalu ditekan sehingga kepala mendongak ke belakang. Teman kelompok menginjeksi obat ke belakang 4 kiri bawah daerah abdominal dengan jarum yang membentuk sudut 45 derajat. Gunakanlah jarum yang panjang 1 inch dengan ukuran 22. Lalu pada contoh hewan uji tikus atau mencit, peganglah tikus atau mencit pada bagian ekornya dengan tangan kanan. Biarkanlah mereka mencengkram anyaman kawat dengan kaki depannya. Lalu dengan tangan kiri jepitlah tengkuk tikus atau mencit di antara jari telunjuk dan jari tengah. Namun bisa juga dengan jari telunjuk dan ibu jari. Lalu pindahkan ekor tikus atau mencit dari tangan kanan ke jari kelingking tangan kiri. Siap diinjeksi pada area abdominal dan gunakanlah jarum 5/8 inch dengan ukuran 24. Yang kelima ada intravena dengan contoh hewan uji kelinci. Bulu-bulu telinga di sekitar pembuluh darah vena marginalis dicabut, lalu digosok dengan kapas yang telah dibasahi silol atau dipanasi sedikit dengan api. Tekan pembuluh darah daerah tersebut di pangkal telinga. Jarum suntik berikut obatnya dimasukkan pelan-pelan dengan aliran darah vena dengan bevel menghadap ke atas. Untuk memastikan bahwa jarum telah terinserai ke dalam vena dengan benar, lakukan aspirasi perlahan-lahan. Kemudian,
Putar jarum pelan-pelan sehingga baffle menghadap ke bawah. Gunakanlah jarum yang panjangnya 0,5 inch dengan ukuran 26. Setelah penyuntikan, bekas suntikan ditekan dengan kapas bersih dengan pertolongan penjepit. Selanjutnya, pada contoh hewan uji tikus atau mencit. Pemberian intravena dilakukan dengan cara memasukkan tikus atau mencit ke dalam sangkar. Selanjutnya, celupkan ekornya ke dalam air hangat atau dilatasi vena lateralis. Setelah vena mengalami dilatasi atau melebar, pegang ekor tikus atau mencit dengan kuat dengan posisi vena berada di permukaan sebelah atas. Tusukkan jarum suntik nomor 24 ke dalam vena sejajar dengan vena. Lebih kurang 1 cm, semprotkan larutan uji perlahan-lahan. Setelah pemberian selesai, tarik perlahan-lahan jarum suntik dan tekan tempat suntikan dengan kapas beralkohol. Dan yang terakhir dari video ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah obat merupakan zat baik kimiawi hewani maupun nabati yang dalam dosis sesuai dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit berikut gejalanya. Rute pemberian obat terutama dipengaruhi oleh sifat obat, kestabilan obat, tujuan terapi, kecepatan absorpsi yang dilakukan, kondisi pasien, keinginan pasien, dan kemungkinan efek samping. Obat dapat diberikan dengan berbagai cara, di antaranya melalui oral, subkutan, intramuskular, intraperitoneal, rektal, intravena. Masing-masing cara pemberian tersebut ini memiliki keuntungan dan manfaat tertentu. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.